Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, ketemu lagi bersama saya Supriyanto di Figuran Bonsai Channel. Channel yang berusaha untuk membagi pengalaman dan ilmu tentang perbonsaian, baik teknik maupun dari segi botaninya. Kali ini kita sama-sama akan mengenal istilah-istilah dalam bahasa Jepang, di mana bonsai itu berasal. Walaupun sebelumnya di negeri Cina sudah ada terlebih dahulu dengan nama pencing. Yang mau kita bahas adalah tentang deadwood atau lebih dikenal dengan kayu mati. Yang pertama adalah jin, yang kedua sari, dan yang ketiga uro. Mari kita uraikan satu persatu dari istilah Jepang tersebut. Jadi saudaraku, inilah yang namanya jin. Jadi di ujung pohon atau yang di ujung batang seperti ini, itu yang namanya jin. Kemudian yang namanya sari itu seperti ini saudaraku, kulit batang yang terkelupas. Terus biasanya disertai atau diikuti dengan sari miki. Jadi seluruh batang ini terkelupas kulitnya. Kemudian menuju yang ke atas itu tadi yang namanya jin. Kemudian uro. Uro itu ada yang memang alami seperti ini. Ini alami ya uronya. Terus memang sengaja dibuat. Juga ada untuk menghilangkan bekas potongan seperti ini. Ini bekas potongan besar, agak besar lah, seibu jari. Ini dibuat agak masuk ke dalam untuk membuat uro. Dan ini juga uro. Seperti itu saudaraku. Dan ini kok kebetulan di bagian tengahnya itu sudah hilang saudaraku. Ini sudah keropos dan menimbulkan kesan transparan atau tembus pandang, atau juga ada yang menyebutnya hollow. Hollow itu celah ya, lubang ya. Nah itu tembus itu. Ini tembus. Itu terjadi alami ya saudaraku, sejak saya peroleh dari bahan dongkelan. Tapi saya memang tidak dongkel sendiri. Ini dikasih teman, dihibahkan kepada saya. Namanya Mas Vino atau Mas Pras, Vino Bonsai lah sekarang namanya. Halo Mas Pras, terima kasih ya hibahannya. Ini sekarang sudah menjadi bonsai yang sudah lumayan bagus, walaupun percabangannya masih kurang. Tapi ini nanti rencana memang tidak saya buat rimbun, ini saya buat minim saja, karena ini bergaya bunjin. Bunjin itu dalam bahasa Jepang, dalam bahasa barat itu literati. Di dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia disebut sastrawan. Begitu saudaraku. Ini mungkin istilah-istilah yang sekiranya kalau buat saya itu penting, tapi ya terserah pada saudaraku semuanya menganggap ini penting atau tidak. Yang penting saya sudah menyampaikan dan mudah-mudahan bisa dimengerti, karena mau tidak mau bahwa bonsai itu memang berasal dari Jepang. Jadi istilah-istilahnya itu banyak yang digunakan adalah bahasa Jepang. Ini yang satunya hampir sama saudaraku.
Ini juga pohon sisir. Ini juga ada sari, ada jin, ada uro juga, uro yang alami. Ini tadi saya kasih pengawet untuk kayu matinya menggunakan lime sulfur, tapi saya menggunakan lime sulfur yang natural, jadi tidak terlalu putih seperti yang digunakan untuk deadwood yang pohon sinensis atau wahong itu. Ini saya pakai yang natural, jadi putihnya itu tidak terlalu mencolok. Masalahnya, alasannya adalah nanti kalau terlalu putih, tampilan pohon yang utama ini malah kalah sama yang putihnya. Begitu alasannya. Dan lem sulfur saya dapatkan, saya beli dari tokonya Mas Agung Sutriyono atau yang lebih dikenal dengan Agung Bonsai, yang ada di perumahan Tilania di Maguwo, di sebelah timur Stadion Maguwoharjo. Nanti di akhir video akan saya tampilkan tokonya sekaligus nomor yang bisa dihubungi, nomor HP yang bisa dihubungi. Mas Agung ini menjual berbagai macam peralatan bonsai dan bahkan bonsainya serta obat-obatan dan media. Jadi bila kalian ingin mendapatkan alat-alat bonsai yang ada di sekitar Jogja, bisa mampir ke sana. Barangnya lumayan bagus-bagus. Ada yang potnya itu, ada juga yang pot keramik yang impor itu juga ada, dan yang dari semen juga ada. Tinggal pilih menyesuaikan isi dompet kalian. Sedikit pengetahuan tentang pohon sisir sendiri. Pohon sisir adalah jenis pohon semak yang tidak terlalu tinggi, tapi hidupnya itu numpang, saudaraku. Maksudnya numpang adalah pohon ini walaupun kecil, itu cabangnya itu panjang bisa mencapai sekitar 6 meter, bahkan lebih kadang-kadang di pohon yang lebih besar. Maka dari itu, bila kalian ingin mencoba bonsai sisir dengan kondisi di rumah kalian itu sempit, saya sarankan ya jangan dulu, karena untuk membutuhkan pengelosan itu membutuhkan banyak tempat. Seperti contoh yang ini ya, ini dulu saya membutuhkan pembesaran cabang sebesar ini sebesar sejempol saya. Ini dulu cuma satu ini aja ya, itu panjangnya bisa sampai sekitar 4-5 meter. Itu mengganggu tetangga. Itu saya gantungkan di gentengnya tetangga. Begitu, saudaraku. Jadi untuk selanjutnya, untuk pembesaran ini juga sebenarnya kurang besar, cuma ya itu tadi masalahnya, tempat saya itu kurang gede. Jadi ya dibuat seperti ini aja, tidak masalah. Begitu, saudaraku. Apalagi ya? Oh ya, ini tadi untuk masalah gaya ya. Masalah gaya, ini tadi saya menggunakan gaya buncin. Itu adalah sesuatu pohon yang hidup di alam, yang hidupnya itu keras, jadi agak merana gitu. Jadi saya tampilkan seperti ini. Dia itu hidup di atas batu, di tanah yang gersang ceritanya. Jadi ini dipenuhi dengan batu-batu, jadi hidupnya itu di sela-sela batu. Dan ini akar sudah turun masuk ke tanah, hidupnya merana. Jadi ada batang pohon yang mati,
Dan mati itu bukan karena ini ya, sebenarnya nggak cuma kena petir. Jadi kalau di barat di 4 musim itu kadang-kadang sempale pohon apa ya, patahnya itu akibat tidak kuat menahan beban salju yang terlalu banyak. Jadi bisa apa ya, cabangnya itu terlepas cerak gitu. Nah, menimbulkan sari seperti ini. Nah, itulah terjadi di alam, kalau di alam ya. Terus yang ujung itu waktu hujan lebat kena petir duar gitu ya. Terus ini terbakar terus lama kelamaan cuma yang galihnya aja, yang tengahnya aja yang tersisa. Seperti itu kalau kejadian di alam. Dan terjadinya deadwood seperti ini nggak cuma dari alam seperti itu ya saudaraku, bisa juga dari hama. Seperti contohnya pohon sisir ini juga. Ini kalau di Indonesia tempat kita itu biasanya ada hewan pengerat batang yang menyebabkan dia mati sebagian seperti ini. Ini disebabkan oleh hama pengerat batang atau yang kita kenal di sini sebagai olan-olan itu. Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, itulah tadi beberapa istilah-istilah dalam berbonsai dalam bahasa Jepang. Istilah-istilah tadi saya dapatkan dari artikel-artikel yang ada di internet dan juga yang ada di YouTube, luar sana, yang saya coba untuk mentranslate-nya biar untuk memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini nantinya dapat berkembang dan berkelangsungan untuk membagi pengalaman-pengalaman saya dalam berbonsai. Saya kira cukup sekian saja saudaraku, karena ini sudah siang, sudah terik, sudah panas banget ini di tempat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jayalah bonsai Indonesia. Konten. Tak mampu bang.